Bayangkan, sepasang suami istri pemulung datang ke kantor pendaftaran haji dengan membawa karung besar di punggungnya. Semua orang menatap mereka dengan pandangan merendahkan. Tawa terdengar di setiap sudut ruangan. Tapi hanya dalam 20 menit setelah karung itu dibuka, suasana berubah, kantor mendadak hening. Dan tak lama kemudian, semua pegawai di sana dipecat. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan dengarkan sebuah kisah yang bikin hati kita terenyuh dan mata kita sulit menahan air mata. Cerita tentang dua insan sederhana yang diuji oleh manusia, tapi dimuliakan oleh Allah. Sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tulis sholawat di kolom komentar agar cerita ini membawa keberkahan untuk kita semua. Sekarang, siapkah kamu menahan haru mendengar kisah ini? Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh bukit-bukit gersang dan langit yang setiap siangnya selalu terasa panas, hiduplah sepasang suami istri tua yang tubuhnya telah dimakan usia namun semangatnya tak pernah padam. Lelaki itu bernama Pak Rahim. Rambutnya telah memutih, kulitnya legam terbakar matahari, dan tangannya penuh luka akibat bertahun-tahun memungut barang bekas dari tempat sampah. Di sisi lain, ada Mak Siti, perempuan sederhana dengan wajah teduh yang masih menyimpan sisa-sisa kecantikan masa muda, kini tertutup keriput dan garis lelah. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil dari papan bekas di pinggir sungai. Atapnya bocor, dindingnya miring. Namun dari celah-celahnya sering terdengar lantunan doa dan zikir yang menenangkan. Setiap pagi sebelum matahari benar-benar terbit, mereka sudah bangun, menyiapkan karung besar yang sudah penuh tambalan, lalu berjalan berdua menyusuri jalan-jalan kota. Langkah mereka lambat tapi pasti, kadang diselingi batu kecil atau nafas berat, tapi wajah mereka selalu menyimpan senyum. Sambil mendorong gerobak tua, Pak Rahim sering bersenandung kecil, lagu-lagu lama yang mungkin dulu ia dengar waktu muda. Mak Siti akan menatapnya dari belakang dengan mata lembut, sambil berkata pelan, "Pak, jangan lupa bawa air ya, cuaca sekarang panas banget." Dan Pak Rahim akan tertawa kecil. "Iya, Mak, nanti kalau pingsan, siapa yang mau angkut botol-botol ini?" Candaan sederhana itu sering membuat mereka tertawa di tengah kerasnya hidup. Orang-orang kota mungkin tak pernah benar-benar memperhatikan mereka. Tapi bagi Pak Rahim dan Mak Siti, kebahagiaan tidak perlu disorot kamera, cukup dengan rasa syukur yang tak pernah berhenti di hati. "Mak, kalau kita rajin dan jujur, Allah pasti lihat usaha kita." Begitu kata Pak Rahim suatu pagi ketika mereka tengah memilah-milah botol plastik di pinggir jalan. Ia mengucapkannya bukan sebagai nasihat, tapi sebagai keyakinan yang sudah tertanam dalam hati sejak lama. Tangan tuanya yang kasar memungut kaleng bekas dengan penuh hati-hati, seolah benda itu sangat berharga. Mak Siti yang duduk di dekatnya menatap suaminya dengan senyum lemah, lalu menjawab lembut, "Iya, Pak. Saya yakin itu. Siapa tahu, dari rezeki kecil ini, nanti kita bisa ke Tanah Suci." Ucapannya membuat Pak Rahim terdiam sesaat. Ia menatap jauh ke langit, membayangkan Ka'bah yang sering mereka lihat dari siaran televisi di warung depan gang. Dalam hati kecilnya, ia berdoa, "Ya Allah, kalau memang Engkau izinkan, aku ingin menjejakkan kaki ke tanah MU, meski cuma sekali." Hari itu, meski panas terik menyengat kulit dan debu menempel di wajah, mereka tetap tersenyum. Orang yang lewat mungkin menganggap mereka aneh. Dua orang tua dengan pakaian kotor, tertawa sambil mengais sampah. Tapi bagi mereka, itulah bentuk paling jujur dari kebahagiaan. Setiap malam, ketika kota mulai sepi dan suara kendaraan berubah menjadi dengkuran jarak jauh, Pak Rahim dan Mak Siti duduk berdua di depan rumah. Di antara mereka, ada kaleng bekas susu yang kini menjadi semacam tabungan haji. Mereka menghitung uang hasil jualan hari itu, yang biasanya tak sampai 20.000 rupiah. Dari uang sekecil itu, mereka tetap menyisihkan 1.000 atau 2.000 untuk dimasukkan ke dalam kaleng. Suara koin yang jatuh ke dasar kaleng selalu membuat mereka tersenyum. Bunyi kecil yang bagi mereka seperti azan pengharapan. "Pelan-pelan aja, Pak," kata Mak Siti sambil menepuk bahu suaminya. "Yang penting halal." Dan Pak Rahim akan menjawab, "Iya, Mak, Allah nggak lihat berapa banyaknya, tapi dari mana datangnya." Malam itu biasanya diakhiri dengan doa sederhana. Mereka berdua menengadahkan tangan, mata tertutup, mulut bergetar lirih, mengucap, "Ya Allah, tabungkan kami untuk sampai ke rumah MU. Meski langkah kami lemah, tapi hati kami kuat." Kadang air mata jatuh tanpa disadari. Mereka tidak menangis karena sedih,
Tapi karena rindu akan sesuatu yang belum pernah mereka miliki, rindu akan tempat yang selalu mereka sebut dalam sujud. Bertahun-tahun berlalu. Rambut Pak Rahim semakin memutih, dan penglihatannya mulai kabur. Namun kaleng-kaleng tabungan mereka sudah bukan satu lagi, melainkan belasan. Setiap kali satu kaleng penuh, mereka akan menaruhnya di sudut kamar dan menulis tanggal di atasnya dengan spidol hitam. Hari demi hari, tabungan itu menjadi saksi perjuangan dua jiwa yang tidak menyerah. Mereka tidak pernah mengambil uang di dalamnya, bahkan ketika perut mereka lapar atau ketika hujan merendam rumah mereka. Suatu pagi, ketika matahari baru muncul dari ufuk timur dan burung-burung mulai berkicau di atap rumah, Pak Rahim duduk di depan gubuknya, memandangi tumpukan kaleng itu. Ia tersenyum pelan, lalu memanggil istrinya. "Mak, aku rasa waktunya sudah tiba." Mak Siti yang sedang menjemur pakaian menoleh. "Waktu apa, Pak?" "Waktu buat daftar haji." Ucapan itu membuat dunia seolah berhenti sejenak. Mak Siti terdiam, menatap wajah suaminya, mencari tanda apakah itu lelucon atau sungguhan. Tapi tatapan Pak Rahim kali ini serius. Matanya berkilat dengan semangat yang sudah lama ia pendam. "Serius, Pak?" Suaranya bergetar. "Kita daftar haji." Dan ketika Pak Rahim mengangguk, air mata Mak Siti langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajah dengan tangan dan berulang kali mengucap, "Alhamdulillah." Hari itu menjadi hari yang mereka tunggu-tunggu selama 15 tahun. Pak Rahim mengikat semua kaleng tabungan menjadi satu, memasukkannya ke dalam karung goni besar yang dulu biasa ia pakai untuk mengumpulkan botol bekas. Di dalamnya bukan lagi sampah, melainkan hasil jerih payah, sabar, dan doa tanpa henti. Ia mengganti baju lusuhnya dengan yang paling bersih yang ia punya, kemeja abu-abu pudar yang sudah dijahit berkali-kali. Mak Siti mengenakan kerudung abu tua dan gamis sederhana. "Mak, kita jalan pelan-pelan aja ya. Kantornya jauh," kata Pak Rahim sambil mengangkat karung ke pundaknya. "Iya, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya baik." Mereka berjalan beriringan melewati pasar, gang sempit, dan jalanan besar yang ramai. Beberapa orang menatap mereka heran, ada yang berbisik, ada pula yang tertawa kecil. Tapi Pak Rahim tidak peduli. Dalam hatinya, ia hanya ingin mendaftar sebagai tamu Allah. Ia tahu uang mereka mungkin tidak seberapa, tapi keyakinannya jauh lebih besar dari keraguan orang-orang. Sesekali Mak Siti menatap suaminya dan berkata, "Pak, kalau nanti mereka ngetawain kita gimana?" Pak Rahim menjawab sambil tersenyum lemah, "Biarin aja, Mak. Mereka ketawa karena belum tahu apa yang kita bawa di karung ini." Dan begitulah mereka melangkah, berdua, dengan keyakinan yang lebih berat daripada karung di pundak mereka. Di setiap langkah, doa terucap pelan. Di setiap hembusan napas, ada harapan yang semakin besar. Dunia mungkin melihat mereka sebagai pemulung tua dengan pakaian compang-camping, tapi langit tahu, mereka adalah dua jiwa yang sedang berjalan menuju kehormatan yang tak ternilai. Mereka berjalan kaki dari rumahnya sejak pagi, membawa satu karung besar berisi uang tabungan yang telah mereka kumpulkan selama 15 tahun penuh perjuangan. Jalanan yang mereka lewati cukup jauh, menanjak dan panas, tapi langkah mereka tetap teguh. Di pinggir jalan, orang-orang memandang aneh. Ada yang kasihan, ada yang tertawa, bahkan ada yang dengan lantang berkata, "Kasihan banget, udah tua masih bawa karung." Tapi Pak Rahim hanya menunduk, menggenggam erat tali karung di pundaknya seolah itu adalah beban yang paling berharga di dunia. Setiap langkahnya disertai zikir yang ia bisikan lirih. "Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah." Di sebelahnya, Mak Siti berjalan sambil memegang ujung baju suaminya, takut terpisah di keramaian. Ia sesekali menyeka keringat di wajahnya dengan ujung kerudung lusuhnya, lalu tersenyum kecil meski napasnya mulai tersengal. "Pak, kita udah dekat?" tanyanya pelan. "Iya, Mak. Lihat tuh, gedung yang ada tulisan, Umroh Haji Plus, itu. Kita ke situ," jawab Pak Rahim sambil menunjuk bangunan besar dengan kaca mengkilap dan pendingin udara di dalamnya. Gedung itu tampak megah, berwarna putih bersih dengan poster Ka'bah di dinding luar. Mak Siti menatapnya dengan mata berbinar, seolah tak percaya kalau tempat itu benar-benar nyata. "Masya Allah, cantik banget tempatnya, Pak," ucapnya lirih. "Iya, Mak. Semoga orang-orang di dalamnya juga seindah tempatnya," balas Pak Rahim sambil tersenyum.
Begitu mereka melangkah masuk ke dalam kantor pendaftaran haji itu, udara sejuk langsung menyambut mereka. Bau parfum dan karpet baru terasa menyengat hidung. Di hadapan mereka, beberapa pegawai mengenakan pakaian putih seragam, tampak sibuk dengan komputer dan berkas-berkas di meja. Salah satu pegawai perempuan yang duduk di meja depan menatap mereka dari ujung mata, lalu menyunggingkan senyum sinis. "Bapak mau kemana?" tanyanya tanpa berdiri. Matanya menelusuri penampilan mereka dari atas sampai bawah. Pak Rahim menjawab dengan sopan sambil menunduk. "Kami mau daftar haji, Nak." Sejenak ruangan itu sunyi, lalu tiba-tiba terdengar tawa kecil dari sudut ruangan. Dua pegawai pria yang duduk di belakang mulai saling berbisik sambil menahan tawa. "Daftar haji? Serius?" bisik salah satunya sambil terkekeh. Pegawai perempuan di depan ikut tersenyum miring. "Pak, ini tempat daftar haji, bukan tempat bagi zakat." Kalimat itu menusuk hati Pak Rahim dan istrinya seperti pisau. Tapi mereka berdua hanya saling menatap dan berusaha tetap tersenyum. "Iya, Nak, kami tahu. Kami mau bayar dengan uang kami sendiri," kata Mak Siti pelan, suaranya gemetar tapi penuh keyakinan. Pegawai itu justru terkekeh. "Uangnya di karung itu? Jangan-jangan isinya botol bekas." Tawa pun pecah di antara para pegawai lain. Beberapa pegawai laki-laki berdiri, pura-pura memeriksa karung di punggung Pak Rahim dengan tatapan mengejek. "Wah, besar banget karungnya. Jangan bilang isinya uang receh semua, Pak?" ejek salah satunya sambil menepuk pundak Pak Rahim. Lelaki tua itu hanya diam, menunduk, dan menggenggam karungnya semakin erat. Dalam hatinya, ia mencoba menahan perih. Mak Siti, yang berdiri di sebelahnya, mulai terisak kecil. "Pak, udah, kita pulang aja ya. Mereka nggak percaya sama kita." Tapi Pak Rahim menggeleng pelan, matanya menatap ke arah resepsionis dengan tenang. "Enggak, Mak. Kita udah niat dari rumah. Biar mereka tahu sendiri nanti." Nada suaranya tidak tinggi, tapi mengandung keyakinan yang membuat suasana tiba-tiba agak hening. Salah satu pegawai perempuan, mungkin karena rasa tidak enak, mencoba menenangkan. "Sudahlah, Pak, Ibu. Kami cuma bercanda. Tapi, ya kalau mau daftar haji, sebaiknya Bapak buka karungnya dulu, biar kami tahu isinya apa. Takutnya salah paham." Tapi dari nada bicaranya jelas bukan karena sopan, melainkan rasa ingin tahu bercampur ejekan. Dengan langkah perlahan, Pak Rahim meletakkan karung besar itu di atas meja kaca. Suaranya berat dan bergemuruh ketika menyentuh permukaan. Semua mata kini tertuju pada karung itu. Beberapa pegawai masih tersenyum, merasa yakin isinya cuma sampah atau barang bekas. Tapi ketika Pak Rahim mulai membuka simpul tali karung itu, suara tawa mulai mereda. Perlahan ia membuka mulut karung dan menarik isinya keluar. Seketika, suara logam berjatuhan memenuhi ruangan. Ratusan uang koin bergemerincing, bercampur dengan lembaran-lembaran uang yang sudah lusuh tapi masih sah. Mak Siti berdiri di belakang suaminya, menunduk sambil bergetar, air matanya jatuh menetes ke lantai marmer. Pegawai yang tadi menertawakan mereka kini menatap dengan wajah kaget. Seorang pria muda yang tadi paling keras menertawakan langsung menghentikan tawanya, menelan ludah, lalu berkata pelan, Ini uang beneran." Ia mendekat, menyentuh beberapa lembar uang itu, lalu menarik tangannya cepat seolah baru tersadar. "Pak, ini semua dari mana?" tanyanya dengan nada yang kini berubah menjadi takjub. Pak Rahim mengangkat wajahnya pelan, menatap semua orang di ruangan itu. "Ini dari hasil kami nyari barang bekas, Nak. Dari kaleng, botol, dan kertas yang kami kumpulkan selama 15 tahun. Setiap hari kami sisihkan sedikit buat ke rumah Allah." Suaranya lirih tapi penuh wibawa. Ruangan itu kini benar-benar hening. Bahkan suara AC pun terdengar jelas. Para pegawai yang tadi tertawa kini menunduk. Beberapa terlihat menyesal. Mak Siti yang masih menangis pelan berkata, "Kami nggak punya sawah, nggak punya rumah bagus, tapi kami pengen banget lihat Ka'bah sebelum mati. Kami nabung dari hasil keringat kami sendiri." Pegawai perempuan yang tadi pertama kali menertawakan kini menutup mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Seorang pegawai laki-laki yang lebih tua, mungkin atasannya, berjalan mendekat dengan wajah serius. Ia memeriksa isi karung itu perlahan, lalu membuka buku tabungan kecil yang ikut dikeluarkan oleh Pak Rahim. Di dalamnya tertulis catatan setoran kecil dari koperasi dan pengepul barang bekas selama bertahun-tahun.
Semua benar. Semua nyata. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Suara isak tangis Mak Siti kini menjadi satu-satunya bunyi di ruangan itu. Para pegawai berdiri kaku, malu, dan tak tahu harus berkata apa. Pak Rahim memegang tangan istrinya erat, menatap wajahnya yang masih penuh air mata. "Mak, udah. Mereka sekarang tahu," katanya pelan. "Iya, Pak," jawab Mak Siti dengan suara bergetar. "Saya cuma sedih, bukan karena mereka ketawa, tapi karena mereka nggak tahu rasanya menabung tiap hari buat bisa nyentuh tanah suci." Seorang pegawai yang dari tadi diam akhirnya bicara. "Pak, Bu, maafkan kami. Kami nggak tahu perjuangan kalian." Tapi sebelum Pak Rahim sempat menjawab, seorang lelaki berseragam rapi keluar dari ruangan dalam. Rupanya dia adalah pimpinan kantor tersebut. Ia menatap pasangan tua itu dengan pandangan iba, lalu menunduk dalam-dalam. "Pak, Bu, saya minta maaf atas perlakuan pegawai saya. Kalian luar biasa. Saya pastikan kalian berdua akan berangkat haji tahun ini, tanpa biaya administrasi sedikit pun." Ruangan itu kembali hening, tapi kali ini bukan karena ejekan, melainkan karena rasa kagum dan haru yang menyelimuti semua orang. Dan hari itu, tanpa mereka sadari, doa dua pemulung tua yang tak pernah putus akhirnya dijawab oleh langit. Mak Siti memandangi wajah suaminya yang tampak letih, matanya basah karena menahan tangis. Suasana di ruangan itu terasa semakin menekan. Setiap detik menjadi saksi antara harga diri dan keyakinan yang sedang diuji. "Pak, mereka udah ketawain kita. Yuk pulang aja, saya nggak kuat," bisiknya dengan suara serak. Suaranya nyaris seperti anak kecil yang baru saja kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi Pak Rahim menatap istrinya dengan tatapan yang lembut namun kokoh. Seperti batu karang yang tidak bisa digoyahkan oleh ombak. "Enggak, Mak," ucapnya pelan, tapi penuh kekuatan. "Biar mereka tahu siapa yang sebenarnya miskin di sini. Kita mungkin nggak punya baju bagus, tapi kita punya niat yang nggak bisa dibeli dengan uang." Kalimat itu membuat beberapa pegawai yang masih tersenyum miring mendadak diam. Di mata Pak Rahim, tidak ada amarah, hanya ketulusan yang begitu tulus hingga membuat orang yang menatapnya merasa kecil. Ia kemudian jongkok, membuka simpul karung itu perlahan-lahan, seolah membuka lembaran hidup yang penuh luka dan kesabaran. Suara gesekan tali goni yang kasar memecah keheningan ruangan, dan di saat itulah semua rasa sombong yang tadi memenuhi udara, mulai lurus sedikit demi sedikit. Tangan Pak Rahim yang keriput dan bergetar membuka mulut karung itu. Dari dalamnya, sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh para pegawai mulai tampak. Gemerincing logam terdengar pertama kali, disusul kilauan kecil dari tumpukan uang logam yang berjatuhan. Ruangan yang tadinya dipenuhi tawa kini berubah sunyi. Setiap lembaran uang yang keluar dari karung itu seperti membawa cerita. Cerita tentang keringat, panas matahari, hujan yang mereka hadapi, dan malam-malam dingin yang mereka lalui sambil mengumpulkan satu demi satu botol plastik. Uang kertas lusuh, uang logam berkarat, bahkan ada beberapa amplop berisi lembaran 2000 yang sudah menua warnanya, tapi masih terlipat rapi. "Astagfirullah," bisik salah satu pegawai laki-laki dengan mata terbelalak. "Ini semua uang. Sungguhan?" Ia menatap Pak Rahim dengan wajah tak percaya. Sementara itu, Mak Siti yang berdiri di samping suaminya mulai menunduk. Kedua tangannya bergetar menahan emosi, dan air matanya jatuh membasahi lantai marmer putih. "Ini semua hasil kerja kami, Nak. Kami nabung sedikit-sedikit dari jualan rongsok. 15 tahun kami kumpulin," ucap Pak Rahim dengan nada yang tenang tapi menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Salah satu pegawai perempuan yang tadi paling keras tertawa kini memegangi dada. Napasnya terasa berat. Ia menatap uang-uang itu dengan rasa malu yang begitu dalam. Saya pikir karung itu isinya sampah, Pak," katanya pelan, matanya mulai berkaca. "Iya, Nak, memang sampah, tapi sampah yang kami kumpulin demi sesuatu yang suci," jawab Pak Rahim sambil tersenyum tipis. Kalimat itu seolah menampar seluruh ruangan tanpa suara. Tak ada satupun yang berani menatap langsung ke wajah pasangan tua itu. Kepala kantor yang baru saja keluar dari ruangannya mendekat, menatap isi karung yang kini berserakan di meja. Ia melihat tumpukan uang itu, lalu melirik buku catatan yang ikut dikeluarkan oleh Pak Rahim. Buku lusuh dengan tulisan tangan yang nyaris pudar. Catatan hasil penjualan botol, kaleng, dan kertas. "Semua ini, hasil keringat kalian?" tanya sang kepala kantor dengan nada bergetar. "Iya, Pak," jawab Mak Siti sambil menyeka air matanya. "Setiap hari kami sisihin 1000,
kadang 2.000. Kalau lagi dapat lebih, kami tambahin. Kami nggak tahu kapan Allah panggil, tapi kami pengen banget nyium Ka'bah. Kepala kantor itu menatap mereka lama, wajahnya berubah lembut, lalu ia menunduk hormat. Dalam diam itu, waktu seakan berhenti. Para pegawai yang tadi tertawa kini berdiri menunduk. Sebagian mulai menangis tanpa suara. Seorang pria muda yang tadi sempat menepuk pundak Pak Rahim kini berlutut di lantai, menatap uang yang berserakan dengan pandangan kosong. Ia teringat wajah orang tuanya di kampung, teringat betapa ia sendiri sering mengeluh padahal hidupnya serba cukup. Ampuni kami, Pak, Bu, kami sudah salah menilai, katanya pelan sambil menunduk dalam-dalam. Pak Rahim memandangnya dengan lembut, menepuk pundaknya, dan berkata, "Nggak apa-apa, Nak. Kalian cuma belum tahu aja. Kadang Allah ngasih pelajaran lewat cara yang nggak kita sangka." Suasana di ruangan itu berubah seperti majelis nasihat, bukan lagi kantor biro perjalanan. Pegawai yang tadinya sibuk dengan komputer kini malah meneteskan air mata. Beberapa dari mereka saling berbisik lirih, menyesali tingkah mereka sendiri. Bahkan pegawai perempuan yang paling muda, yang tadi memotret diam-diam untuk bahan lelucon, kini menutup wajahnya dan menangis sesegukan. Ia berulang kali berkata, saya malu, dan suaranya pecah di antara isak tangis yang menular. Pak Rahim kemudian mengeluarkan dari dalam karung beberapa benda lain yang membuat semua orang semakin terpaku. Ada buku tabungan kecil dengan nama mereka berdua yang menunjukkan catatan setor kecil tapi rutin setiap bulan di koperasi desa. Ada juga surat keterangan dari pengepul rongsok bahwa mereka berdua sudah menjadi langganan tetap selama bertahun-tahun. Semua bukti itu membungkam sisa-sisa keraguan. Kepala kantor itu menatap semuanya, lalu berdiri tegak dan berkata tegas, "Saya minta maaf, Pak, Bu. Ini kesalahan besar kami. Bukan cuma soal sopan santun, tapi soal hati." Ia menatap satu persatu pegawai di hadapannya yang kini tertunduk malu. "Kalian semua lihat sendiri. Ya, ini pelajaran buat kita semua. Jangan pernah ukur seseorang dari pakaiannya, atau dari karung yang dibawanya. Karena kita nggak tahu berapa banyak doa dan air mata yang ada di dalamnya." Kalimat itu menggema di ruangan yang kini penuh dengan air mata penyesalan. Mak Siti hanya bisa menangis, menatap karung besar itu sambil memegang tangan suaminya erat-erat. "Alhamdulillah, Pak," katanya lirih. "Akhirnya Allah buktiin juga kalau niat kita nggak sia-sia." Pak Rahim tersenyum, meski matanya juga mulai basah. "Iya, Mak, Allah nggak pernah tidur." Dan di saat itu, ruangan yang tadinya penuh tawa berubah menjadi tempat suci yang penuh air mata dan keharuan. Di bawah sinar senja yang mulai memudar, wanita cantik berwajah Indonesia itu menatap suaminya dengan mata yang sudah sembab karena terlalu banyak menahan tangis. Hatinya masih bergetar mengingat kejadian siang tadi di kantor biro umrah itu. Bagaimana mungkin seseorang bisa menertawakan niat suci mereka? Padahal yang mereka bawa hanyalah impian sederhana. Ingin menyentuh tanah suci, bersujud di depan Ka'bah, dan mengucap syukur atas hidup yang panjang meski penuh luka. Tangannya menggenggam kuat ujung kain lusuh yang menutupi bahu suaminya, seakan tak ingin melepaskan sedikitpun harapan yang tersisa. Bang! Suaranya lirih, bergetar pelan seperti daun tersentuh angin. "Kita nggak salahkan pengen ke sana? Kita cuma mau ibadah." Lelaki tua di sampingnya tersenyum samar, meski di balik senyuman itu ada getir yang berat. "Nggak salah, Dek. Kita cuma miskin harta, bukan miskin niat. Allah tahu kok isi hati kita." Ucapannya sederhana, tapi ada getar keyakinan yang membuat hati perempuan itu ikut hangat. Malam itu mereka duduk di depan gubuk kecilnya, memandangi langit yang penuh bintang. Di bawah langit yang luas, mereka berdua berdoa dalam diam, berharap bahwa suatu hari nanti, mereka bisa melihat Ka'bah dengan mata sendiri, bukan hanya dari foto-foto yang menempel di dinding warung atau selebaran promosi yang mereka temukan di pinggir jalan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat tapi penuh tekad. Pasangan tua itu kembali bekerja mengumpulkan barang bekas di jalanan. Panas, hujan, debu, semuanya mereka hadapi bersama. Setiap kali menemukan botol plastik atau kaleng bekas, mereka saling tersenyum, seolah benda-benda kecil itu adalah langkah menuju mimpi besar mereka. "Bang, hari ini lumayan, ya. Bisa dapat 2 karung," kata si wanita sambil mengelap keringat di dahinya. Suaminya mengangguk. Wajahnya letih tapi matanya bersinar. "Iya, Dek. Sedikit lagi,
Insya Allah kita bisa nabung buat biaya daftar umrah. Setiap malam mereka menghitung hasilnya, memasukkan uang receh ke dalam kaleng bekas biskuit. Suara koin yang berjatuhan jadi musik yang paling indah bagi mereka. Tapi tidak semua orang mengerti perjuangan itu. Ada saja yang mencibir, ada yang menertawakan. Halah, pemulung kok mau umrah? Mimpi kali, ujar seorang tetangga dengan nada merendahkan. Namun pasangan tua itu tidak pernah marah. Mereka hanya saling menatap, tersenyum, lalu kembali bekerja. Bagi mereka, hinaan bukan halangan, itu justru cambuk agar lebih sabar. Waktu berlalu, tabungan mereka mulai terkumpul, meski belum banyak. Suatu hari, saat si wanita menghitung uang di dalam kaleng itu, air matanya menetes tanpa sadar. Bang, kalau Allah izinkan, mungkin tahun depan kita bisa berangkat, ya? Katanya dengan suara penuh harap. Suaminya menatap wajahnya lama sekali, lalu menjawab pelan, iya, Dek. Tapi kalaupun gak sempat, asal kita niat dan usaha, insya Allah pahala tetap sampai. Kata-kata itu menghantam lembut tapi dalam, membuat wanita itu kembali menangis. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena terharu. Malam itu mereka berdua berbagi sebungkus nasi bungkus. Lauknya hanya tempe dan sambal, tapi rasanya seperti hidangan surga. Mereka membicarakan apa yang akan mereka lakukan kalau benar-benar sampai di Mekah, bagaimana mereka akan tawaf berdua, berdoa di depan Ka'bah sambil berpegangan tangan. Aku pengen minta Allah kasih kita tempat yang tenang nanti di surga. Bang, katanya, biar nggak pisah lagi. Suaminya tersenyum, menggenggam tangannya erat. Amin, Dek. Di dunia kita susah. Semoga di sana kita senang. Langit malam terasa lebih indah dari biasanya. Seolah bintang pun ikut mendengar doa mereka. Namun takdir seringkali menguji dengan cara yang tak bisa ditebak. Suatu malam, lelaki tua itu jatuh sakit. Awalnya hanya batuk kecil, tapi lama-lama tubuhnya melemah. Si wanita berusaha merawatnya dengan segala kemampuan. Merebus air jahe, mengelap keringatnya, berdoa di setiap sujud. Bang, jangan tidur lama-lama, ya. Aku masih pengen lihat kita di depan Ka'bah. Bisiknya sambil menahan tangis. Lelaki tua itu membuka matanya perlahan. Tersenyum samar. Kalau aku nggak sempat ke sana, kamu harus tetap berangkat, Dek. Aku titip doaku di sana nanti. Kalimat itu membuat dada perempuan itu sesak. Seperti ditusuk pisau halus yang menembus pelan tapi dalam. Ia mengguncang tubuh suaminya, berusaha menolak kenyataan yang mulai terasa. Jangan ngomong gitu, Bang. Aku nggak mau sendiri. Namun malam itu, di bawah lampu redup yang hampir padam, lelaki tua itu pergi dengan senyum tenang di wajahnya. Seolah ia benar-benar percaya bahwa cinta dan niat suci mereka akan sampai kepada Allah, bahkan jika hanya satu dari mereka yang sempat melangkah ke tanah suci itu. Hari-hari setelah kepergian suaminya menjadi sunyi dan berat. Wanita cantik berwajah Indonesia itu kini bekerja sendirian, memungut botol-botol bekas di jalan dengan langkah lemah. Setiap kali ia melihat kaleng bekas biskuit tempat tabungan mereka dulu, hatinya bergetar. Ia tahu suaminya ingin ia melanjutkan mimpi itu. Maka dengan tekad yang sama, ia terus bekerja, meski tubuhnya semakin renta. Sampai suatu hari, ketika sedang memungut sampah di depan masjid besar, seorang pria muda mendekatinya. Bu, ibu tiap hari di sini ya? Tanyanya dengan lembut. Wanita itu mengangguk. Iya, nak, nggak apa-apa. Ibu cuma cari rezeki. Pria itu tersenyum, lalu menyerahkan sebuah amplop tebal. Ini dari jamaah masjid, Bu. Kami sering lihat ibu berdua dulu, dan kami tahu cerita ibu. Anggap ini rezeki dari Allah. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu, dan ketika ia membukanya, matanya langsung berkaca-kaca. Di dalamnya ada uang yang cukup untuk mendaftarkan dirinya ke biro umrah. Malam itu ia menangis lama sekali di atas sajadah, bersujud sambil berbisik. Bang, aku akan berangkat. Aku bawa doa kamu ke sana. Beberapa bulan kemudian, wanita tua itu berdiri di bandara, mengenakan mukena putih yang baru pertama kali ia miliki. Matanya menatap tiket di tangan dengan rasa tak percaya. Ia menatap ke langit, tersenyum sambil berbisik. Akhirnya, Bang, aku sampai di sini. Saat pesawat mengudara, ia menatap awan di luar jendela, membayangkan suaminya tersenyum di antara cahaya langit. Ketika akhirnya kakinya menjejak tanah suci, ia menangis terseduh, bukan karena sedih,
tapi karena bahagia yang luar biasa. Ia berjalan perlahan ke arah Ka'bah, mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ini bukan cuma doaku, tapi doa kami berdua. Terimalah cinta dan perjuangan kami." Angin padang pasir berhembus lembut di wajahnya, seolah membawa pesan dari langit. Cinta yang tulus tidak akan pernah hilang, meski waktu memisahkan. Dan di bawah cahaya Ka'bah yang berkilau, wanita itu menutup mata, tersenyum tenang, merasakan kehadiran suaminya dalam setiap detak hatinya. Karena cinta sejati tidak membutuhkan tubuh untuk tetap hidup, cukup dengan niat yang suci dan doa yang tak pernah putus.